Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Astadiguna dari kelas 12 MIPA 1 ingin menceritakan tentang sejarah daerah Cirebon. Oke, kita langsung saja. Cirebon memiliki sejarah yang menarik untuk diulas. Sejarah yang sangat luas atau sangat banyak. Salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini memiliki peninggalan sebuah kerajaan. Peninggalannya yaitu berupa keraton dan kereta kencana. Cirebon juga memiliki julukan Kota Udang. Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan daerah Jawa Tengah, yaitu tepatnya Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain punya sejarah yang menarik untuk diulas, asal-usul nama Cirebon sendiri memiliki sangkut pautnya dengan sejarah yang dimilikinya. Oke, kita langsung masuk saja ke asal-usul Cirebonnya. Berdasarkan pada naskah Babat Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Carubanagari, asal-usul nama Cirebon berasal dari kata Sarumban. Disebutkan bahwa dulunya wilayah Cirebon merupakan dusun kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Seiring berjalannya waktu, tempat itu terus berkembang dan berubah menjadi wilayah yang sangat luas. Desa tersebut akhirnya diberi nama Carumban. Akhirnya diberi nama Caruban. Berasal dari kata carub yang dalam bahasa Cirebon artinya bersatu. Nama itu diberikan sebab banyaknya para pendatang dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda-beda tinggal di wilayah tersebut. Karena berbagai macam ras, agama, bangsa, dan suku, kemudian mata pencaharian juga berbeda-beda, akhirnya diberikan nama Carub yang artinya bersatu. Kita berada di dalam satu tempat. Nah, kemudian lama-kelamaan, pelafalan Caruban ini berubah menjadi Cirebon. Mengapa hal itu terjadi? Hal ini tak lepas dari mata pencaharian masyarakat pada waktu itu. Pada waktu itu, masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan yang kerap kali menangkap udang-udang kecil untuk dijadikan terasi. Terasi ini merupakan bahan masakan. Nelayan ini kerap kali menangkap udang-udang kecil untuk dijadikan terasi. Dari situlah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari kata cai artinya air dan udang. Dan rebon yaitu udang kecil. Jadi udang rebon itu udang-udang kecil. Nah, hingga saat ini nama Cirebon masih digunakan sebagai nama kota dan kabupatennya. Karena di Cirebon sendiri terbagi dua wilayah menjadi kota dan kabupaten. Kemudian kita masuk ke sejarahnya. Berbicara tentang sejarah Cirebon, tak akan lepas dari sosok Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dengan istri pertamanya yaitu Subang Larang. Subang Larang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, yaitu yang mendirikan desa Cirebon, daerah Cirebon. Sebagai putra sulung, seharusnya Pangeran Cakrabuana berhak mendapat tahta kerajaan mendapatkan tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena dia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya. Yaitu Prabu Surawisesa. Mengapa seperti itu? Karena Pangeran Cakrabuana memeluk agama Islam dan tidak bisa dan posisi putra mahkotanya digantikan oleh adiknya yaitu Prabu Wisesa. Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kabon Pesisir
untuk membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Sebab inilah yang membuat Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Setelah itu, beberapa sultan atau penguasa di wilayah tersebut mulai bermunculan. Dimulai dari masa kepemimpinan Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana, kemudian Tumenggung Syarif Hidayatullah, Pangeran Karim, dan Pangeran Wangsakerta. Hingga pada tahun 1677, Cirebon mulai terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Syamsuddin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar sebagai Sultan Muhammad Badruddin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pakungwati, dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil dari Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini, Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, yaitu ada Sultan Sepuh, Sultan Anom, Sultan Cirebon, yang keberadaannya ketiga sultan ini ditandai dengan adanya peninggalan-peninggalan keratonnya. Yaitu apa saja peninggalan keratonnya? Yaitu ada Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Dan itulah sejarah singkat mengenai daerah Cirebon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.